Bagaimana rumah baru saya? Luar biasa ya, inilah rumah baru Rumpi No Secret. Hari ini kita kedatangan juga tamu-tamu yang akan membahas berbagai kasus yang tengah terjadi dan menjadi perbincangan. Ngomongnya sampai kehabisan nafas. Yang pertama ada Kumala Sari dan juga Gali Ginanjar. Kemarin baru mencoba melaporkan akun gosip karena merasa dicemarkan nama baiknya. Yang kedua ada ini Erlin Susan ya, dan pengacaranya Indra itu loh yang kemarin katanya ikut diamankan pada saat kasus penangkapannya Preti Asmara. Mau tanya, kenapa kok bisa bebas? Benarkah sudah statusnya adalah negatif narkoba? Tapi kok? Semuanya akan kita bahas di Rumpi No Secret. Biasanya ya, kalau ini kan luar biasa ya kan. Oke, kalau segmen-segmen kita mah biasa tetap menggemparkan ya. Oke, ada berita-berita hot yang akan kita bawakan di pojok Rumpi. Yang pertama adalah berita dari Instagramnya Kevin Aprilio. Tadi katanya Kevin Aprilio dulu, kenapa berubah seketika sih? Oke, ini tuh tadi udah Kevin Aprilio. Oh, ya udahlah, oke deh. Kevin Aprilio mau dibahas nggak nih? Dibahas aja deh, yuk. Kevin Aprilio. Kevin Aprilio dulu bunyinya. Pokoknya dia hari ini mau press conference katanya. Kemarin tuh dia posting foto-foto media online, fotoman besok tuh hari ini ya. Via Ratel, saya Raka Widi akan klarifikasi mengenai berita terkini di Serba Food. Disebutin ya udahlah pokoknya. Ya kalau ada yang mau datang situ ya, mungkin dapat makan-makan. Jam 7 malam. Dia mau klarifikasi katanya uang klien, uang apa dibawa kabur oleh manajernya, katanya begitu ya. Kok bisa berapa miliar? Nah, itu update-nya nanti jam 7 malam. Besok mungkin ya kita akan kita akan datangkan Kevinnya kalau dia nggak sibuk ya, kalau nggak kita telepon. Oke, yang berikutnya ada berita gembira dari Sheila Marcia dan Vanes. Karena ternyata Vanes udah semakin membaik, sudah bisa berdialog, bercakap-cakap, berkomunikasi kan. Sebelumnya kan udah sadar, sebelumnya kan dia masih nggak sadar tuh ya kan. Abis itu begitu sadar ya masih bingung ya kan. Sekarang ini dia sudah langsung menghubungi manajernya Mas Eri apa kabar, aku sekarang udah lebih sehat gitu katanya. Dan ini udah ketemu akhirnya sama Sheila Marcia, my everything katanya. Sudah banyak sekali ngobrol, nothing will change, you'll always be my partner katanya gitu. Oke, ngerti? Orang ngerti? Segalanya sudah banyak sekali ngobrol, pokoknya nggak ada yang berubah katanya gitu. Oke, kalau kamu nggak ngerti kita telepon Sheila Marcianya aja ya. Baiklah. Halo Sheila. Halo. Hai, kamu lagi di mana Sheila? Lagi di lokasi syuting. Sudah beraktivitas ya. Jadi ini kamu ketemu Vanes kapan ini? Kemarin malam habis pulang dari gereja. Kemarin? Iya. Oh, terus gimana? Keadaan Vanes gimana? Jadi tiba-tiba kemarin aku ditelepon sama temennya Vanes dari Singapura, udah gitu dia bilang, Vanes mau telepon kamu, boleh apa enggak? Terus aku kayak bingung ya, of course aku pengen banget ketemu dan pengen banget ngomong sama dia. Terus nggak lama dia telepon, belum gereja dimulai sih waktu itu, jam 4:30 lah dia telepon, dia minta aku datang, kamu datang ya, like all the time. Akhirnya udah aku langsung pulang gereja. Tadi harusnya mau balik lokasi syuting kan, tapi ternyata nggak ada callingan lagi. Ya udah aku langsung ke tempatnya Vanes dan ketemu sama dia gitu. Oh, gimana kondisinya dia sekarang? Kondisinya itu udah, aku tanya kamu gimana, udah ini ingatannya udah pulih. Dia bilang dia masih on and off, dia bilang terus, tapi dia masih jahil, dia sudah bisa bercanda dan lucu lah pokoknya, so cute. Lihatnya aku seneng, happy banget. Jadi berkomunikasinya udah lebih lancar dari terakhir kamu ketemu? Iya, udah jauh lebih lancar. Kalau terakhir ketemu dia masih belum bisa komunikasi gimana, masih kesakitan. Oh, oke. Tapi kemarin udah benar-benar bisa komunikasi. Oke, kalau secara fisik, apa dia masih harus istirahat atau dia udah bisa beraktivitas seperti biasa atau gimana? Enggak, kalau physically dia kayaknya masih perlu istirahat banyak, nggak boleh kecapean dulu.
Oh, oke, baik. Gitu. Oke. Tapi dia kayak kemarin tunjukin dia udah bisa, ini aku bisa berdiri loh, gitu, dia berdiri, gitu. Baik. Dia perlihatkan semua kemampuan, kemajuannya dia, gitu. Mudah-mudahan semakin membaik ya. Sheila, Amin. sama Mohon Vanes, doanya. semoga tetap sehat. Kita tunggu main-main kesini lagi ya. Oke, selamat syuting Sheila. Thank you, Kak. Nah, itu berita gembira. Oke, nah sekarang kalau berita yang akan saya bawakan berikut ini berita apa? Kita lihat dulu. Kamu nggak tahu ya? Ini saya kasih tahu. Kita lihat dulu update-nya berikutnya. Galih Ginanjar lahir di Garut 9 April 1988. Di tahun 2011 ia menikah dengan Fairuz Arafik dan dikaruniai seorang putra bernama King Faas Arafik, namun pernikahan itu kandas di tahun 2014. Pasca bercerai, Galih menjalin hubungan dengan artis Kumala Sari dan kabarnya telah menikah siri. Baru-baru ini postingan Kumala yang memamerkan sebuah hadiah mobil pemberian Galih ramai diperbincangkan media online. Pasalnya sebuah akun gosip memposting pengakuan Enggar Pratiwi yang mengaku masih menjadi pemilik asli mobil tersebut. Kamis 20 Juli kemarin Kumala dan Galih mendatangi Polres Metro Jakarta Timur untuk melaporkan akun Instagram Lambe Turah, pihak showroom dan pemilik mobil sebelumnya. Lantas benarkah Kumala Sari dan Galih benar-benar akan menempuh jalur hukum? Lalu apa alasan Kumala dan Galih menutupi pernikahan mereka? Dan siapakah pria tua yang berfoto mesra bersama Kumala? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Ada Kumala Sari, ada Galih Ginanjar, dan ada Mas Kur. Ini kuasa hukumnya ya Mas Kur ya. Oke, kita mau tanya. Kamu berdua datang naik mobil baru itu yang sedang dipermasalahkan itu? Iya, ada di depan. Tapi itu udah lunas kan? Oh, bayarnya cash. Oh, bayarnya cash? Cash juga. Kan waktu kamu tunjukkan itu, orang bilang, itu kan cuma DP-nya doang. Iya. DP nggak mungkin dong BPKB adit gue. Oh iya sih Mesti ya. bangkrut juga kali ya. Oh iya kalau iya orang iya. kredit. Oh jadi bayarnya cash? Cash. Jadi kamu yang ngasih hadiah ke dia? Iya, jadi- Dalam rangka apa? Jadi gini, dia kan ulang tahun. Oh. Gue belum sempet ngasih dia hadiah ulang tahun. Nah kebetulan gue ada kerjaan, alhamdulillah ada rezeki masuk. Gue bilang, Beb, aku mau beliin kamu mobil. Kamu mau beliin mobil saya apa? Mercy yang baru nggak terbaru? Karena dia kan pengkoleksi Mercy. Terus kata dia bilang, janganlah. Soalnya yang kita baru beli CLA 250. Kata dia jangan yang biasa aja. Banyak banget ya mobilnya. Terus? Buat tiap hari. Buat tiap hari gitu ya, buat tiap hari antar anak sekolah. Karena kan tau sendiri anak kecil kan naik turun ya biar nggak kotor. Ya udah akhirnya gue Dibeliin lah. beli mobil di showroom besar juga. Terus juga belinya secara cash, surat di gue, BPKB di gue kasih semuanya. Nah, Lalu masalah timbul ketika dia foto di depan mobil itu, kemudian ada yang istilahnya ada yang mengklaim bahwa ini itu kan mobil aku, kok tiba-tiba dia foto di depan mobil aku gitu ya. Ini ada verifikasi artikel nih. Artikel Kumala Sari bakal laporkan akun Lambe Turah katanya gitu. Ini hari buntut dari postingan itu kamu mau melaporkan akun Lambe Turah. Apa sebenarnya siapa yang akan kamu laporkan? Betulnya sih untuk pertama pastinya pihak showroom dulu. Oh, pihak showroom karena dulu kan justru. sekarang karena sekarang timbul akibat postingan orang tersebut di akun gosip itu kan karena mungkin ada kesalahan internal antara dia dan si pemilik mobil yang lama kan. Oke. Yang sebetulnya seharusnya pihak showroom itu bantu mengklarifikasikan. Kita udah beretikat baik selama 2 hari, ternyata kan berita itu viral kan. Kita udah bilang sama yang namanya Rian ini, karena kan kita beli di showroom Rio Mobilindo di Jalan Pahlawan Revolusi. Kita tanya sama dia, Rian udah deh, daripada berita ini panjang, karena kan netizen menghujat aku, tambah lagi caption di akun gosip tersebut kan, ya kita dihina-hina lah ya, pokoknya membuat opini netizen itu seolah-olah pihak aku tuh disudutkan gitu kan, salah. Kamu gitu. ngerasa yakin bahwa itu yang sedang disindir adalah kamu? Iya, Itu karena dari plat mana? nomornya sama. Plat nomornya sama. Kalau dia nggak pakai plat nomor yang sama sih nggak ada masalah. Kita masih diem. Bahkan cewek ini kan ya begitulah ya dengan gayanya dia naik ke mobil ini. Yang lucunya kan postingan dia itu mengaku itu kan di tanggal 30 Mei mobil di tangan dia. Dan di pembicaraan dia juga kan di video itu dia sendiri bilang gue lagi titip di showroom temen gue, tapi udah 1 bulan belum laku. Oke, tapi tiba-tiba ketika kamu foto sama mobilnya, terus dia mengaku, ih kok aneh ya, ini Iya. mobil aku kok bisa difoto sama artis, itu Artis sih. nggak jelas katanya ngaku-ngaku kok mobil itu dapat hadiah. Terus nah ini adalah postingan yang menjadi permasalahan sekarang yang buat Kumala Sari kemudian banyak di Dihujat lah ya, komentar-komentar tidak enak dari netizen. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya postingan videonya. Kita lihat yang berikut. Ini mobil gue baru di Nano Keramik sekarang. Tuh lihat ya. Memang ceritanya mau gue jual, cuma belum laku.
Lah, tiba-tiba kok ini orang yang upload foto dia bilang kado. Gitu ya. Ketika pertama kali kamu tahu postingan itu dari mana? Aku baru bangun tidur kan waktu itu, tiba-tiba temenku, Kumala, lo lihat tuh akun gosip itu tuh, kenapa? Aku bilang, tahu ada postingan itu. Aku mesti diem aja tuh di hari pertama, ya kan. Ternyata postingan itu nggak cuma satu, ada lagi postingan dengan gaya si cewek itu masuk ke dalam mobil, ya kan. Oke, aku bilang wah ini kagak beres nih kalau begitu. Sementara kan Instagram aku diserbu kan sama netizen kan, wih kasihan deh lo ngaku-ngaku orang kaya bla 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 bla. Boleh ada yang bilang si Gali numpang cuci mobil aja minjem foto di depan orang yang punya gitu kan. Pokoknya udah menghujat kita udah macam-macam. Di akun kamu ya? Di akun aku dan di akun si gosip tersebut, bahkan jadi ajang caci makian deh tuh, mereka pada saut-sautan deh, pokoknya bicaranya yang udah kotor-kotor banget gitu kan. Aku masih diem, aku langsung minta klarifikasi kepada pihak showroom, ke si Rian ini. Rian, aku bilang ini gimana ceritanya, kok ada cewek yang mengklaim dia masih pemilik itu mobil, terus dia juga ngakunya surat-surat ada di dia, sampailah akhirnya kita pada saat itu udah deh, gue nggak mau tahu Rian, gue minta klarifikasi melalui Instagram pada saat itu kan, karena kan aku masih beritikat baik, dan aku menunggu Rian untuk tolong secepatnya cewek itu menghubungi aku, biar diklarifikasi. Kalau emang ada kesalahpahaman antara showroom dan lo, silakan. Aku bilang itu kan internal lo, gue nggak mau tahu. Tapi sebagai gue udah beli di showroom lo, nama gue merasa tercemar. Apalagi yang lebih gilanya lagi, pada saat malam itu kita memposting foto dengan BPKB, kwitansi pembelian di tangan aku. Bahkan pihak showroom juga sudah membantu mengklarifikasi bahwa benar Gali Ginanjar membeli mobil ini di showroom saya secara cash. Tapi tiba-tiba si cewek ini memposting lagi melalui Instagram akun gosip tersebut dengan memakai foto BPKB, STNK. Bahkan di komentar si cewek ini yang bernama Clementian ini, dia bilang, haha, orang BPKB dan STNK semua ada di tangan gue. Agak aneh dong itu ya. Nah itu dia. Nah ini yang diposting oleh Kumala Sari ya. Ini ada STNK, ada nah BPKB. itu aku sementara masih... perempuan yang mengaku pemilik mobil sebelumnya juga bisa berfoto bersama STNK BPKB yang masih ada di tangan dia. Nah itu dia. Oh oke. Jadi si yang pemilik showroom kalau ngomongnya gimana tuh, kok bisa begitu? Nggak ditanya? Aku sampai nanya, ya kan ada nggak serah terima antara lu pembayar lu dengan tuh cewek? Dia nggak mau ngasih tahu. Oh, wah, Mas Kur. Nah, itu. Jadi Mas Kur, kalau dilihat dari tadi kronologis ya, jadi ini bisa dilaporkannya dari sisi mana nih Mas Kur? Jadi benar bahwa kemarin tepat pada hari Minggu, Kumala Sari dan Gali, saya selaku kuasa hukumnya mendampingi untuk melaporkan pihak showroom dulu. Showroom dulu yang dilaporkan? Showroom dulu. Terkait 378. Apa tuh? Pasal apa? Penipuan. Oh, pasal dugaan penipuan. Oke. Dugaan penipuan. Mengapa demikian? Karena secara material Kumala Sari sudah mengeluarkan ada duitnya. Uang sebesar 241 juta. Itu udah ada semua ya, surat perjanjiannya apa segala macam lengkap, fakturnya semua ada. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim di mana pihak itu nama yang ada memang benar nama itu. Nama ada yang ada di BPKB yang kamu pegang? Ada? Iya, memang sesuai namanya sesuai situ. Oke. Jadi yang namanya ini laporan adalah penyampaian ya, dugaan. Oh, dugaan. Karena kan kita selaku warga negara yang baik ya. Jadi tujuannya ini untuk memberikan laporan itu apa akhirnya? Tujuannya begini, kita nggak tahu sih yang klaim ini siapa, tinggalnya di mana. Kita nggak kenal. Kemudian kalau secara pribadi mendatangi dia kan juga nggak tahu alamatnya di mana. Untuk meminta klarifikasi. Ya, yang tahu itu adalah showroom. Mestinya si showroom dong klarifikasi ke pihak Kumala dan Gali bahwa itu udah lunas. Jadi apapun yang diomongin, kalau nggak percaya nih, kirim buktinya gitu. Oke. Ya karena tidak ada itikat seperti itu, tidak ada itikat baik, maka ya langkah hukum lah. Tapi polisi itu memungkinkan ya dari segi bukti kekuatan kasusnya. Ya, kalaupun itu tidak terbukti, kalaupun itu sudah lunas, ya kita buktikan aja di proses hukumnya. Proses hukumnya aja, oke. Jadi, nah harapan kamu sebenarnya nih kalau Kumala Sari, aku mau tanya deh, yang paling ngeselin deh buat kamu deh, gitu dari kasus ini tuh apa? Yang paling ngeselin pertama nama kita berdua udah jadi bully-bulian di akun gosip. Jadi kamu merasa apa tuh kalau istilahnya sekarang apa namanya? Hah? Bullying ya? Bukan bullying, ada tuh apa sih persekusi? Apa sih nggak tahu ya? Kalau nggak ngerti deh. Oh iya, gitu iya. Itu tuh bukan ya? Itu yang pertama.
Terus yang kedua ya kita merasa nama baik kita sudah dicemarkan. Karena kan gini, kita akan memberikan, sebetulnya aku juga butuh nih, jangan sampai akun gosip ini makin menyerang orang terus tanpa memberikan bukti yang sebenarnya. Boleh sih dia sebagai akun gosip memberitakan kita whatever gitu, tapi jangan dong di captionnya membuat opini publik seolah-olah postingan itu sudah benar apa adanya, dan ditambah lagi ya kan, aduh pokoknya macam-macam lah kata-kata itu yang menggiring opini. Ini ada klarifikasi pada pihak showroom ini ya. Itu. Ini juga sudah sempat mengklarifikasi, maaf ya saya hanya klarifikasi dikit, ini urusan udah clear saudara, kali ini aja sudah beli mobil ini melalui saya dan sudah tidak ada tunggakan. Betul. Untuk pihak-pihak yang nggak tahu, mohon jangan memperkeruh suasana dengan komen-komen miring, terutama nah ini lambe turah. Daripada admin ini ngurusin, mendingan ya udah. Ya. Gitu. Itu pun kita sudah baik banget ya, karena kan si Rian ini kan minta mukanya di blur. Oh gitu. Nah, jadi sampai kita minta tolong ke salah satu ya ke inilah ya untuk diblurin media lah untuk diblurin. Oke, next. Kalau yang berikut ini apa nih? Kita ada pertanyaan juga nih buat Kumalasari. Kumalasari itu berita pertama tentang mobil itu bukan berita pertama yang membuat heboh gitu. Ada lagi postingan Kumalasari dengan seorang pria yang sudah lanjut usianya dan captionnya nah, siapakah dia? Dan benarkah bahwa kalian berdua itu sebenarnya sudah menikah tapi diam-diam aja, nggak ngundang-undang? Pak, kok diundang nggak? Saya nggak diundang. Jangan bahas yang berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Ruby. Tunggu kelanjutan seperti apa nih klarifikasi mengenai masalah BPKB-nya, kok diduga ada dua gitu ya. Nanti masih mau urusan lagi, datang lagi kantor polisi ya? Ada rencana? Untuk selanjutnya ya pasti. Oh ada ya, tapi belum tahu kapan ya? Kapannya itu setelah proses laporan yang kemarin dulu sudah jalan. Apabila klarifikasinya kita udah dapat dari showroom, ya akan kita lanjutin terkait dengan isu-isu yang sudah viral saat ini. Oke, baiklah. Nah ini ada juga isu yang sudah viral. Kalau kita mau tanya langsung aja deh sama orangnya ya. Coba ada foto nih, foto mesra. Jeng, mana tuh? Lah bukan ini. Sih. Foto yang itu, yang sama ini loh. Kalau sama Gali mah nggak usah ditunjuk ke foto mesranya, udah tahu ya kan. Udah bosan ya. Nih foto ini gitu ya. Sayang anak, salah. Sayang cucu, salah lagi. Sayang-sayangan gitu captionnya ya. Nah ini siapa sih, Kum? Ini sebenarnya masih keluarga sendiri. Hubungannya gitu kan. gimana hubungannya? Hubungannya ya kita sih Gali juga tahu baik-baik aja orang keluarga. Nah, maksudnya hubungannya itu apa? Kalau sama saudara tuh omnya siapa, paman dari mana? Iya, itu sebenarnya mamaku punya, ya sebenarnya masih agak saudara jauh lah gitu loh. Tapi kok akrab banget? Ya udah kayak anak sendiri soalnya aku juga gitu kan. Jadi dan beberapa kerjaan dia juga kan aku yang bantu urus juga. Oh, gitu. Kerjaan apa tuh? Kerjaan ya macam-macam lah, kan dia ada perusahaan gitu loh. Oh gitu. Gali kenal? Gali kenal. Kamu muncul foto gitu, kamu nggak cemburu? Malah ketawa dia ngakak beli sendiri. Saya gue kenal, kenapa orang yang repot? Harusnya yang repot duluan kan gue yang kabut ya kan. Gue pasangannya dia kan. Jadi kenapa kamu nggak repot? Ya, gue kenal kok. Kenal. Ada hubungannya gue pernah ada foto bareng juga, cuman kenapa foto gue sama dia nggak ditampilin? Kamu rangkul-rangkulan juga nggak? Iya, gue juga pengen masukin aja. Orang kata Gali, kenapa nggak foto gua sama nenek gua lagi nyium katanya ya kan, ditampilin juga kan tambah seru, mau bales-balesan gitu kan. Jadi itu saudara, terus itu bapak itu tadi ketika namanya dia tahu nggak kalau dia jadi perbincangan? Dia juga sempat shock juga, sempat kaget juga gitu kan. Tapi ya aku juga bilang ya sudahlah, terserah aja tuh, aku mau ngatain kita apa juga bodo amat. Yang penting kan Gali juga kan sebagai suami aku juga kan gak. Tapi kenapa kamu nggak berniat melaporkan ini ke pihak yang berwajib? Nah itu dia, awalnya kan foto ini duluan, baru nggak lama caption tuh mobil kan, gitu loh. Jadi di hari pertama aku pertama kan muka aku tuh yang masuk di situ dengan foto aku di mobil Mercy itu.
Terus beberapa hari, 2 hari kayaknya ya timbul lagi foto itu ya kan. Kita masih diemin juga nih. Cuman aku wah gila nih captionnya ya kan, parah banget. Bahkan malah banyak orang-orang yang membuli aku. Wah jangan-jangan nih mobil Mercy dibeliin si kakek-kakek ini. Bahkan ada yang bilang kakek-kakek Sugiono lah yang mirip. Oke. Jadi ini semua menerapkan ilmu cocokologi ya. Cocok-cocokin gitu ya. Kayak gitu ya. Iya. Tapi kamu nggak laporin kenapa? Iya termasuk akunnya gosip itu juga. Enggak, kamu kenapa nggak? Waktu itu kamu santai aja lah, nggak usah Ya, dilaporin. sekarang ngapain kita ladenin orang, kan yang penting yang tahu aku dan ya, kan yang harusnya marah kalau aku ada apa-apa Gali. Orang Gali aja geli ketawa sendiri. Nah, kalau yang ini kalau berita ini bener nggak nih? Kumalasari akui telah menikah siri dengan Gali Ginanjar. Katanya itu ke artikel tanggal 20 Juli. Dia lagi mangap. Pertanyaannya kenapa disensor? Hah? Mana? Oh ya nggak tahu, itu mungkin karena ada mereknya di sini. Kenapa sih kalian maksudnya ya diam-diam aja gitu kan? Kemarin katanya ngomongnya kita akan pesta 7 hari 7 malam, enggak ya? Aku lebihin. Ya awalnya Itu kan Bapak ini yang ngomong ya. 7 hari 7 malam gue yang ngomong sih ya. Kenapa? Ya Gali deh yang jelasin. Ya kan gini, karena dari nyokap gue juga kan udah bilang lu udah janda sama Duda ngapain dirame-ramein, udah tua juga, malu gitu kan. Terus juga tua sih, terus iyalah kan kita bukan gadis ataupun bukan perjaka atau belum pernah nikah sama sekali ya kan. Terus juga kalau gue lihat sih dari sini juga dari nyokap gue juga sayang banget sama dia. Terus begitu pula nyokap dia sama gue sayang banget kan. Jadi keluarga tuh udah deket. Kalau yang kemarin keluarga nggak deket gitu loh. Kemarin kita kan menikahnya nih hampir sama historinya. Ketika kita menikah pada saat masa lalu pasangan masing-masing, kita itu udah pesta mewah-mewah banget. Apalagi Gali kan, karena Gali istrinya sama-sama artis kan, mungkin bisa dilihat dokumentasinya. Tapi kan pada saat itu kita nggak dapat restu orang tua, sebetulnya seperti itu. Jadi kalau sekarang ini dua-duanya restu, yang penting itulah. Akhirnya kita menyadari nggak penting juga. Padahal sebenarnya waktu kita ketemu dia nih jauh ya, waktu kita lagi ketemu juga ya Mas Kur ya. Mas Kur kita ketemu juga ada dia, sebenarnya juga bocor-bocor di kulit-kulit juga keluar tuh bocor-bocor dikit. Waktu di Jogja juga kita tanya-tanya bocor-bocor juga keluar ya. Coba kita lihat, inilah dia pengakuannya Gali dan Kumalasari waktu di Jogja. Komentarnya di Instagram, Gali Ginanjar dan kekasihnya dianggap lebay karena sering ada kata-kata bidadariku, aduh kesayangan aku. Emang kenapa nggak boleh, sah-sah aja kan di IG gue, iya yang dipuji juga cewek gue. Karena disitulah gue merasakan, ternyata ada yang orang yang cinta sama gue ya gitu. Kalau terus juga gue cinta sama perempuan tuh benar-benar cinta banget gitu loh. Nikahnya kapan? Nunggu apa yo? Kalau gue sih gue ngelihat perubahan dari dulu gue deh. Dia harus jadi yang perfect banget. Perfect banget. Karena dia orangnya perfeksionis nih. Kalau gue sekarang baru perubahan gue yang gue rasain sih baru 75% dengan 25%. Masih nggak ngaku, tapi bilang gini, orang Gali yang bikinin susu tiap malam. Tiap malam ronda bikin susu. Kan bisa dilihat juga dong di vlog kita kan, Kumalasari Channel kan ada vlog. Itu kan kemana-mana berdua kan, harusnya netizen udah kok gitu. Makanya kalau nikah itu dikasih tahu biar netizen nggak cocok lagi lagi gitu loh. loh. Masalah gini, kalau berita baik masalah pernikahan gitu mereka nggak ini ya, begitu jelek langsung cocok gitu. Nah pertanyaannya, kenapa waktu di situ kamu masih bilang ini pacar, nikah tunggu aku menjadi baik? Nah, jadi awal muasalnya kan emang aku tutupin banget tuh sampai kemarin. Sampailah ada postingan aku dengan video aku dapat mobil dari Gali. Karena loversku di Instagram itu udah banyak. Mereka tuh kan kepo terus, Yoko malah ayo dong kapan dong nikahnya. Secara nggak, maksudnya aku cuman ngomong udah kok, tapi nggak dipublikasi. Nah gara-gara gue ngomong gitu muncullah di akun gosip tersebut gitu loh. Itu ya ada ya? Iya itu, udah kok tapi nggak dipublikasi. Nah itu doang aku baca awalnya juga gitu. Ngaku juga akhirnya. Iya, tau-tau viral kan. Pertanyaannya kenapa disembunyikan, kenapa sih? Kenapa nggak ngaku waktu itu? Menunggu inilah. Ayo ngaku Gali, kenapa? Ya karena gini, yang penting kan restoran tuh udah terjadi, keluarga udah selama makin kalau dekat. ketahuan kenapa? Kalau ketahuan kenapa? Kalau ketahuan Gak apa-apa juga Gak sih, apa-apa tapi juga emang sih, kita kitanya mau mau. aja. Takut apa? Kalau misalnya kalau apa yang kalau Nggak ada yang takut ya, karena yang takut. ya namanya pernikahan udah kedua kali, kayaknya mendingan kita ajak keluarga kita ke jalan-jalan ke luar negeri. Jadi kamu khawatir misalnya ya mendingan yang penting nikahnya Ini niatnya sakral gitu daripada kan. dirame-ramein Iya, ujungnya udah ada capek ya kan istilahnya. itu aja. Jadi kalau sekarang nih udahlah ya santai aja gitu. Santai aja. Enggak. Meneruskan yang tadi kan 75%, sekarang udah 100%. 100%. Yang ada di Jogja kali masih ngomongnya masih sedikit-sedikit ya. Jadi kapan sebenarnya nikahnya? Tahun kemarin. Tanggal?
Rahasia. Tanggal yang sangat sakral. Rahasia. Oh, ada artikel berikutnya, coba kita lihat. Pernah ribut. Artikel bunyinya adalah Gali Ginanjar ribut dengan mantan suamiku Malasari. Masa sih? Mana Gak pernah. Sama sekali. Malah dia nyuruh-nyuruh aku kawin duluan sama Gali. Oh gitu? Iya. Kan di vlog kita juga ada di Kumalsari Channel. Waktu kita lebaran sama mantan suamiku. Oh, jadi gak pernah berantem Nggak ya? pernah. Nah itu juga dari mana sih beritanya? Gak tahu, makanya kita tanya langsung sama orangnya nih. Ini cocok fikasi lagi nih. Cocok fikasi. Juni 2017. Gak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Akur Nggak ada. banget. Nggak ada. Oke. Jadi tanggal berapa nikahnya? Jadi kapan kalian anniversary yang pertama? Di Singapura. Kapan tuh? Tanggal berapa? Udah Bulan-bulan tahun ini? kemarin. Anniversary yang pertama? Oh, anniversary-nya. Singapura juga ya. Kan Udah anniversary? udah. Jadi kamu nikahnya tuh tahun berapa sebenarnya? Kan 2016. 2016. 2016. Sekarang dan 2017. Ya kan mau anniversary dong. Kan gue pernah bilang kalau nggak akhir tahun, awal tahun. Ingat kan? Oh, iya. Itu clue-nya. Oh, bulan-bulan. Jadi Nah, kan sebentar kalau lagi awal tahun lahir sebentar Mas. lagi mau ini. Sebentar lagi mau anniversary. Ya. Udah kali ya. Oh, udah. Oh. Ini 2015 apa 16? Oke, baik. Jadi kasus mobil ini nanti masih terus berlanjut aja. Masih. Jadi kamu nggak capek tuh urusan sama hukum? Ya untuk menegakkan kebenaran. Gue juga bingung jadinya ngomong. Nggak capek, Bu? Ya, Gimana kalau dinikmati aja mobilnya? sekarang kan masalahnya pencemaran nama baik atas namaku ini yang sebetulnya harus cepat diklarifikasi kan. Tapi karena tidak ada itikat baik, aku juga sampai dengan berita ini sudah viral di mana-mana. Pihak showroom juga kelihatannya santai aja, nggak ada menghubungi aku. Bahkan dari pihak cewek yang aku nggak kenal ini juga tidak pernah menghubungi aku juga, dan emang aku nggak kenal, ya sudahlah. Mungkin sebaiknya memang harus dengan proses hukum. Oke, baiknya kasih tepuk tangan dulu dong buat Mas Fir. Kita masih ada tamu lagi yang mau kita bahas, ini juga kasusnya, kasus hukum juga. Oh ya. Siapakah mereka? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Tes urin saya negatif, tes urin saya negatif, tes urin saya negatif. Saya tidak menggunakan narkoba. Saya tidak mengedarkan, saya tidak. Selasa 18 Juli 2017, Preti Asmara ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba dan diduga sebagai penghubung pengedar narkoba ke pengguna selama 2 tahun belakangan. Minggu 16 Juli 2017 pukul 1 dini hari di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, Preti dan 7 temannya termasuk pedangdut Erlin Susan diamankan petugas dalam kasus narkoba. Dalam postingannya, Erlin menyebut tengah mendatangi acara meet and greet dengan 7 orang lainnya termasuk Preti Asmara di sebuah klub. Kamis 20 Juli 2017, Erlin dan 6 artis lainnya dinyatakan bebas. Dalam postingannya, Erlin berujar, "Alhamdulillah negatif, teman-teman, thanks to Polda Metro Jaya dan BNN." Erlin pun mengaku jika saat penangkapan itu bukanlah pesta narkoba dan tidak mengetahui jika Preti adalah pengedar narkoba. Lantas benarkah jika Erlin dan 6 rekannya yang lain masih tetap harus menjalani rehabilitasi meskipun telah dinyatakan negatif? Lalu seperti apa tanggapan Erlin tentang kabar yang menyebut jika Preti Asmara juga terlibat kasus prostitusi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Sudah ada Erlin Susan, ini kuasa hukumnya Mas Indra dan juga Mas Riki. Oke. Aku baru tahu loh Mas. Ini loh, aku pikir rocker. Ada suara apa itu? Oke, Erlin. Mas Indra. Ini kan kemarin sebetulnya aku udah menghubungi loh waktu habis hari Kamis ya, hari Kamis sudah bebas, hari Jumatnya, tapi ditunda, belum berani. Tiba-tiba press conference. Apa sebetulnya yang terjadi? Pergumulan apa yang terjadi saat itu? Karena pernikahan juga masih dalam jalan ya, masih proses. Jadi kita masih belum berani lah, istilahnya takut-takut gimana nanti ya. Jadi kenapa akhirnya press conference? Ya kita udah sepakat, kita mau klarifikasi itu semuanya. Kalau dari awalnya tuh beberapa media tuh tidak benar lah. Tidak benar. Apa yang tidak benar? Sekarang kita akan tanya langsung ya. Ini ada rumpifikasi artikel. Artikelnya bunyi 7 artis semuanya Preti Asmara bantah memakai dan positif narkoba. Bantah ya. Kamu jadi pada saat di sana itu tidak positif narkoba? Tidak. Tapi kan pihak polisi sempat mengatakan ada di salah satu berita juga menyebutkan ketujuh-tujuhnya ini adalah positif mengandung ada 2 zat begitu. Apa komentar kamu tentang statement itu? Itu tidak benar ya. Nanti bisa dibicarakan dengan Bang Indra. Mungkin dari statement itu kita kan berada di dalam ya, otomatis. Jadi mungkin pasti media wah positif nih, sudah pasti ditahan nih. Padahal di sana kan kita
masih banyak kasus yang lain gitu ya. Kak Preti juga masih proses lah di dalam itu. Di dalam itu. Jadi kamu karena nggak tahu. Tapi kalau dibilang nggak, waktu itu polisi ada statement bahwa ada yang positif, Tidak, nggak ada. 7-7-nya semua negatif. Negatif. Ya, semuanya negatif gitu. Oke. Dan kamu ketika posting bahwa alhamdulillah bebas gitu, negatif narkoba, kamu pun dibully gitu oleh netizen. Apa komentar kamu tentang kok bisa gitu? Loh, gimana komentar ini kan? Ini komentar kamu alhamdulillah negatif, bisa pulang. Biasa aja sih. Ada statement bahwa kalau kamu positif gitu. Ya justru itu saya mau memberitahu sama semua ya kalau jangan terlalu cepat menjudge seorang gitu loh, itu saja sih gitu, karena pasti ya nanti akan terungkap semua lah ya, pasti percaya itu aja. Kamu kesal sekali kan? Kayak Iyalah, kesal. apalagi sekarang yang Preti ada di dalam aja kita masih sangat prihatin banget gitu loh, karena kita kesana tuh undangan, party, kumpul, pure pertemanan, tapi ternyata media kata-kata apa yang buat kamu itu nggak bener banget? Pesta narkoba? ya narkoba, prostitusi lah, apalagi ya, itu aja sih. Itu yang paling menyakitkan. Apa yang membuat itu? Kak Preti sebagai banter narkoba lah itu. Apa yang membuat itu buat kamu sangat sakit sampai kamu marah? Apa ya? Karena itu semua nggak benar gitu loh. Pure pertemanan kita ke sana gitu, undangan, kumpul. Karena kita kan baru datang dari mudik, abis lebaran gitu. Mau kumpul tuh rasanya ayo lah gitu, tapi tidak tahu di dalam room itu ya ada narkobanya. Kamu tidak tahu? Tidak tahu sama sekali. Ya memang sih di sananya minum lah, nggak usah munafik lah, pastilah. Tapi tidak tahu ada barang-barang seperti itu. Ini ada statement dari polisi ya, yang bilang positif begitu pada saat penangkapan, positif narkoba. Kita lihat apa komentar kuasa hukum mengenai hal ini. Kita lihat berikut. Karena kita lakukan tes urin dan positif ya, dan tidak ada barang buktinya. Makanya nanti kan kita lakukan assessment. Ya, ini kan ada penyanyi ya, ada penyanyi pop, penyanyi dangdut juga ada ya di sini. Kemudian memang dari tersangka yang DPO ini ya, DPO ini dia pesannya ke saudara P ini, saudari P ini. Oke. Ini statementnya utuh atau sudah ada editannya? Oke, ini apa komentar dari kuasa hukum? Jadi gini, Fedi. Jadi mereka ditangkap itu kan hari Minggu ya. Hari Minggu ya. Hari Minggu kan. Jadi polisi waktu itu melakukan tes urin pada 7 saksi ya. Satu mereka saksi pada perkara Preti. Nah, pada tes urin yang dilakukan polisi itu memang hasil lab itu positif. Tapi kemarin tanggal 19 Juli kami juga kembali melakukan tes urin di BNN Jakarta Selatan. Nah, hasilnya negatif. Makanya keluarlah rujukan untuk rehab. Rehab jalan, bukan rehab inap. Jadi tetap menjalani rehab itu kenapa? Ya karena itu tes urin polisi itu yang positif tadi. Positif. Ya. Gitu. Tapi jadi, BNN mengatakan tes urin negatif. Gitu. Jadi gitu. Memang tes urin pertama positif. Tetapi setelah di BNN, ini lagi di BNN hasilnya negatif karena itu keluar asesmennya untuk direhabilitasi jalan. Oke. Berapa kali berarti harus Jadi 8 kali. 8 kali. Sudah berapa kali ini sudah menjalani? Belum jalan proses. Terus berarti ini kan statusnya sampai sekarang berarti masih saksi kan? Saksi. Sampai sekarang masih saksi. Berarti akan menjalani pemeriksaan lagi bolak-balik. Seperti itu. Ya tentu. Di BAP lagi kan. Nah ini kan tuduhan apa ya? Ini tersangkanya dugaannya cukup berat nih untuk Preti kan. Dan kamu akan menjadi saksi untuk sebuah tuduhan yang ya cukup serius gitu. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu sebetulnya melihat Preti ini seperti apa sih? Kenal ini udah lama belum sih sama Preti? Lumayan lama ya. Berapa lama? 4 tahunan. 4 tahunan. Kenal di? Mungkin teman-teman yang lain pasti udah lama. Lebih lama lagi. Kamu udah 4 tahun. Apa yang kamu tahu tentang Preti? Kak Preti itu buat aku tuh kakak yang baik ya. Saya berteman sama dia meskipun saya kenalnya di klub malam, klub di mana dia sering mengadakan event-event ya, event-event. Jadi itu sih.
Itu yang kamu tahu. Jadi kamu memang kenalnya memang di klub malam karena dia yang menyelenggarakan event-event. Terhadap tuduhan-tuduhan bahwa dia adalah calo begitu, perantara. Pernah dengar tapi? Pernah dengar? Iya, cuman tetap itu sih yang membuat saya kenapa gitu orang tuh terlalu ngejudge Kak Preti seperti itu. Padahal Tapi kamu pernah dengar ada gosip-gosip bahwa Preti itu sebenarnya calo? Ya dengar-dengar pasti ada lah. Kamu nggak pernah tanya? Tidak. Tidak pernah curiga? Tidak, karena begini. Karena saya pun sebagai temannya Kak Preti ya, saya datang ya. Sebagai mungkin kalau orang melihat Kak Preti itu pasti kenal ya, kenal buat gimana sih ya, mau itu urusannya dia bagaimana, mau pacaran, mau dia bagaimana, itu urusannya dia gitu loh. Itulah. Buat kamu ini adalah datang acara kalau diundang teman seperti itu. Oke. Kita masih akan bahas lagi. Nah, ini akan ada suasana pada malam itu tuh seperti apa sih yang kamu sebetulnya alami gitu. Rasa dari sisi Erlin Susana. Selain berikut ini, jangan kemana. Tetap di Rumpi. No secret. Tes urin saya negatif. Saya tidak menggunakan narkoba. Saya tidak mengedarkan. Saya dibuka. Dan Mas Riki ini juga adalah selain kuasa hukum dari 7 orang yang menjadi saksi, itu juga menjadi kuasa hukumnya Preti Asmara juga ya. Ada berapa pengacara yang memegang Preti? 14. 14 itu cuma buat Preti aja ya. Karena ada pengacara dari Parvi juga. Oh, banyak ya. Oke, baiklah. Sekarang dari Mas Indra dan Mas Riki dulu aja. Artikel bunyinya adalah diduga edarkan narkoba, Preti terancam 20 tahun penjara. Nah, ini apa komentar dari kuasa hukum? Nah, jadi begini, Mbak Feni. Saya mau cerita dulu dikit mengenai kronologisnya. Jadi Mbak Preti ini kan punya I.O. Yeah. I.O. ini kan menyelenggarakan acara. Nggak peduli di panggung besar, di ruang karaoke atau di klub malam. Yeah. Jadi itu tuh pekerjaannya Mbak Preti. Kemudian adalah yang namanya Alvin, yang sekarang DPO di Polda Metro. Alvin mendatangi Preti untuk menyelenggarakan acara. Itulah yang di karaoke itu kan acaranya. Nah, kemudian di ruang karaoke itu ditemukanlah narkoba dan lain-lain. Nah, kemudian saya yang mau sampaikan, perlu saya sampaikan, di hukum kita ini dikenal yang namanya tiada pidana tanpa kesalahan. Nah, jadi dari kronologis yang saya ceritakan tadi, ini kan kami nggak melihat kesalahan pada Preti sebenarnya. Kesalahan itu ada pada si Alvin yang menggiring Preti untuk melakukan tindak pidana. Itu pun seandainya nanti di persidangan terbukti dia melakukan tindak pidana. Jadi Alvin yang menggiring Preti melakukan tindak pidana apa? Betul. Tindak pidana apa maksudnya? Narkoba, walaupun nanti terbukti di persidangan. Jadi kan nanti di persidangan kita uji semuanya. Barang bukti kita uji, saksi kita uji. Jadi juga. Jadi barang ini punya siapa sebenarnya? Belum tahu, kita uji di persidangan. Belum tahu. Nanti. Lah, uang 20 juta yang diamankan itu punya Preti, tapi kan bisa jadi honor I.O. Honor I.O. kan bisa 25 juta, 5 juta, 500 ribu, kita kan nggak tahu. Itu semua kita uji nanti di persidangan. Jadi ada beberapa barang bukti, tetapi kaitannya seperti apa, itu yang nanti akan diuji di persidangan. Tugas pengacara untuk menguji. Nah, ini mengenai masalah terancam 20 tahun penjara. Ada lagi mengenai, ini kita lihat dulu ya. Kalau ini adalah statementnya pihak polisian seperti apa? Apa komentar pihak pengacara? Coba kita lihat. Nah, dengan kasus narkoba lagi, ya, mendapatkan informasi ya. Di suatu hotel ya di Jakarta Pusat ya, yang ada karaoke-nya, bahwa akan diadakan pesta, artinya party narkoba. Kita menangkap dua orang tersangka itu atas nama P ya sama D. Ternyata di kamar hotel kita menemukan 0,9 gram narkotika jenis sabu dan alat pengisapnya. Jadi ini semua kita ada mengamankan 7 orang. Jadi memang ada tiga lokasi gitu ya, di lobi tempat Preti diamankan, kemudian di kamar hotel tempat ditemukannya barang bukti itu, dan di ruang karaoke tempat kamu ada di situ ya. Nah, ini kamar-kamar memang yang memesan Preti ya? Benar, tapi saya mau klarifikasi begini Mbak Feni. Benar yang memesan Preti, barang bukti di situ, narkoba. Tapi kan kita logika dulu nih, kita bisa bilang apakah karyawannya yang menggunakan di situ, apakah pemilik hotel, kan kita belum tahu nih. Jadi kita nggak mau
ngomong banyak dulu nih. Nanti kembali lagi kita uji di pembuktiannya. Oke. Iya. Nah, itu adalah mengenai kasus narkobanya. Kan ada yang dugaan bahwa dugaan dia menjadi calo begitu. Karena yang satu juga masih DPO yang namanya. Iya, itu yang ini yang Siapa lagi satu lagi namanya Dani. Nah, jadi Dani ini kan Alvin mendatangi Preti untuk menyelenggarakan acara dan Preti minta tolong ke Dani untuk menyelenggarakan acara itu. Dani pelaksananya begitu ya? Iya, membantu Preti untuk ini. Ini Dani kuasa hukumnya siapa? Sama kita juga. Iya juga. Itu tuduhannya sama juga kepada Dani? Ya, pasalnya sama, 112, 114, dan 132. Oke. Nah, ini ada lagi beberapa berita yang menyebut bahwa ini juga ada dugaan bahwa selain menjadi perantara gitu juga menjadi bisnis prostitusi. Apa komentar dari kuasa hukum? Jadi gini. Jadi di samping kami sebagai kuasa hukumnya Preti, saya secara personal sama Preti itu dekat sekali ya. Udah berapa lama kenal? Saya kenal Preti 2007. Oke, cukup lama. Jadi kurang lebih 10 tahun ya. Jadi itu sama sekali pemberitaannya nggak benar. Sama sekali, saya jamin itu. Nggak benar. Tahu ya dari mana bisa membuktikan? Karena saya memang tahu si Preti gitu. Tahu betul? Tahu betul si Preti. Setiap hari bersama Preti? Bukan setiap hari sih. Kalau misalnya ada event, saya pasti diundang. Oh, setiap event ada diundang. Dan Mbak Feni, keterangan dari 7 saksi ini nggak ada mengatakan begitu. Nggak pernah Preti menjual. Mungkin Preti mengenalkan dengan cowok. Selanjutnya ya nggak tahu kan. Oh, jadi mengenalkan dengan cowok. Jadi gini loh. Jadi gini loh Mbak. Jadi gini loh Mbak. Jadi kan Pak Preti itu kan punya IO tadi kan. Iya. Ini namanya teman-teman cewek diundang dong ya kan. Itu dikenal-kenalin. Itu. Kan wajar kan, kenalin kan. Kalau itu saya jamin enggak. Enggak ada. Dijamin ya, dijamin. Nah, kalau Erlin ini katanya tadi waktu datang ke acara itu lagi galau. Galau kenapa? Kita akan bahas selanjutnya berikut ini. Tetap di Rumpi. Kembali ke Erlin Susan nih, kita mau tanya, Erlin Susan pada saat kamu datang ke acaranya Preti itu sebenarnya apa sih yang mendorong kamu udah deh datang ke acara seperti itu? Untuk menghibur diri itu benar karena lagi galau? Ya, memang lagi ada masalah keluarga sih, lagi ada masalah dengan pasangan. Dengan pasangan. Jadi dia ya. Kamu sudah ada pasangan, sudah punya anak? Sudah. Jadi ini kamu sebenarnya datang ke acara situ untuk menghibur diri gitu. Karena memang lagi panas-panasnya aku lagi memang mau pisah sama dia dan ternyata dia sudah cepat udah mendapatkan lah, tapi kita masih satu atap gitu. Jadi dengan aku pulang di tahanan pun masih di dalam pun dia sudah sama cewek yang lain gitu. Jadi yang aku pikirkan di dalam tahanan itu cuman anak saja. Anak, jadi ya untuk pulang pun juga dia suruh aku untuk tetap dirham. Temukan lebih dari 500 juta barang dari seluruh dunia. Adanya di belanja.com. Belanja tanpa batas. Belanja.com. Diskon seru hingga 1 juta rupiah di belanja.com. Belanja yuk. Juga, tapi ternyata aku tidak sanggup lah karena tidak biar bagaimanapun aku sama dia sudah lama berhubungan. Jadi kalau misalnya 8 sama 2,5 tahun. Jadi ketika kamu sedang ditahan pun kamu masih memikirkan masalah kamu dan anak gitu. Jadi kenapa kamu butuh untuk mengklarifikasi ini? Karena keluarga juga butuh tahu. Ya karena iyalah semuanya gitu. Jadi semua campur aduk banget gitu loh. Jadi mungkin ini diuji sama Tuhan saya gitu. Beri semangat dulu dong buat Erlin, buat terima kasih atas kehadirannya. Nanti mungkin harus sering-sering datang ke sini loh kita tanya update-nya seperti apa. Ya pemirsa, dengan mendengarkan cerita tadi dari berbagai sisi gitu ya, kita tahu bahwa kadang-kadang apa yang kita ketahui itu tidak sepenuhnya benar. Ada hal-hal yang sebetulnya kita nggak tahu juga gitu. Dan kalau kita mengetahui semuanya mungkin membuat kita lebih bijaksana, dewasa untuk ya lebih mawas diri juga. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih buat sudah menyaksikan. Jangan lupa Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.